Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Prisco San Carlos Bajo. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Transformatif Batch 3 LPTK Maroke. Berikut ini saya akan mempersembahkan video uji kinerja bagi mahasiswa PPG Transformatif Batch 3 LPTK Maroke. Selamat menyaksikan. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Saya akan mengecek kehadiran kalian. Kuliner 21. Suhek. Ada Pak. Vitas. Ada Pak. Jenias. Roskasi. Ada Pak. Ando. Ada Pak. Magu. Ada Pak. Kinanti. Ada Pak. Alus. Agung. Datu. Bibi Pak. Yansen. Ada Pak. Jemaru. Ada Pak. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih atas kehadiran kalian. Berikut, sebagaimana biasanya, tugas wajib mingguan yang tidak mau kita cuci ada? Oke, baik, sebelum bawa. Kita mulai dari ayat genap dibaca oleh laki, ayat ganti dibaca oleh perempuan. Yang tidak mau kita. Lanjut. Tetapi adalah di antara mereka Ya, mereka baca 1, 2, 3. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia musuh setan dengan pasal Beelzebul, penghulu setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis itu juga berbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Baik, terima kasih. Berikut baca tugas bagi Iwan dimulai dari kelompok ini berurutan. Besar bacanya. Kata Yesus, Yesus adalah penyelamat umat manusia. Yesus is the savior of humanity. Ya, lanjut. Dari kata segala yang bisa kamu bayangkan adalah kenyataan yang belum diwujudkan. Everything you can imagine is already ready in your hands. Ya, dengan kita sudah membuat kesepakatan kelas. Salah satu poin kesepakatan kelas itu adalah apa? Saling menghargai atau respect. Karena itu ketika teman membacakan tugasnya, yang lain mendengarkan supaya kita bisa mendengarkan kata apa yang dipilih oleh teman yang lain.
Mohon dibaca dengan lantang. Kata yang dipilih kuat. Orang yang kuat bukanlah yang tidak pernah jatuh, tapi yang mampu bangkit kembali. A strong person is not one who never falls, but one who get back up again. Oke. Kata roh menunjuk kepada apa yang tidak dilihat oleh mata manusia. Refers to what is invisible to the human eye. Oke, lanjut. Kata surga. Jika kamu menjadi orang baik, maka kamu akan masuk surga. If you become a good person, you will go to heaven. Ya, nanti baca. Berdiri. Besar sedikit. Sungguh, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam. Kata orang, menolong orang lain adalah seni menolong diri sendiri di kemudian hari. Helping others is the art of helping yourself in the future. Kata kesadaran. Kesadaran akan kehadiran Tuhan. Awareness or Lord present. Baik, terima kasih tugas wajib mingguannya. Sepertinya masih virus semangat ya. Mete dari mana? Baik. Kita kasih rentangkan juga dengan ice breaking. Silakan berdiri. Kita gunakan senam Indonesia Chef. Bluetooth waiting for connection. Bluetooth connected. Siap? Lihat di depan. Dan pada hari ini kita akan mulai dengan materi bab 2, yaitu tentang sifat-sifat gereja. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada yang pernah dengar kata sifat? Apa arti kata sifat? Ya, Sifat adalah karakteristik atau ciri khas yang membedakan seseorang dari yang lain. iya. Ada lagi? Kata sifat adalah kata yang menjelaskan atau menerangkan ciri-ciri suatu benda, orang, hewan, atau konsep, sehingga memberikan informasi lebih spesifik tentang kualitas, kuantitas, warna, bentuk, atau keadaan.
Oke, ada lagi? Ya. Sifat adalah ciri atau karakteristik mendasar yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang lain di bawah siapapun. Tujuan dari kita mempelajari materi ini ialah agar kita mampu memahami tentang kesatuan dalam iman Kristiani dan bisa mempraktikkan kesatuan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai pribadi religius maupun sebagai pribadi sosial. Ada begitu banyak praktek kesatuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah dengar kata satu, Dok? Apa arti kata satu? Tunggal. Satu, tidak lebih, tidak kurang, tidak ada yang menyerupainya. Karena itu, untuk mendalami materi sifat gereja yang satu ini, mari kita menyimak kisah reflektif berikut ini. Mana kasusnya? Lanjut. Silakan menyimak, sebentar kalian akan menjawab pertanyaan dalam kelompok. Pertemuan kaum muda di Roma. Valentine Sinta Keridato, Agnes Usti Suboco, Markus Elvedis Sudianto, dan Antonius Dewi Setianto mewakili Indonesia dalam pertemuan Youth Jubilee di Roma dari tanggal 11 sampai 15 April 1984. Pertemuan ini dihadiri oleh tidak kurang dari 150.000 muda-mudi sedunia. Berikut ini sekelumit kesan-kesan mereka, dimulai dengan misa pembukaan. Yang menarik dalam misa ini adalah bagian salam damai, ucapan salam damai. Tidak dinyatakan secara berjabat tangan seperti biasa di Indonesia, tetapi dengan berangkulan, kemudian saling cium pipi kiri, pipi kanan sambil mengucapkan peace be with you. My sister, I love you. My brother, I love you. We are the one. Ya. Setelah kita mendengarkan kisah reflektif tersebut, kita disibukkan dengan 5 pertanyaan. Diskusi dalam kelompok kalian, bagaimana kesan ketika mendengarkan cerita tersebut? 2. Pertemuan itu adalah pertemuan muda-mudi Katolik sedunia. Sifat-sifat gereja apa saja yang nampak pada pertemuan tersebut? 3. Apakah dalam pertemuan tersebut nampak bahwa gereja itu satu dan kudus? Tunjukkan dalam acara yang mana. Apa arti gereja yang satu dan kudus? Sudah? Ya, nomor 1. Siapa yang bisa menjawab? Silakan berdiri. Dari mana mereka bersatu dalam iman, percaya, Ekaristi,
Oke. Lagi. Kelompok berikut. Ya. Bagaimanakah kesan setelah merasakan rasa bahagia karena umat Indonesia dapat menghadiri kredit pertemuan yang terjadi di Roma dan bersatu dalam gereja dan iman bersatu. Oke. Baik, untuk mendalami lebih dalam tentang sifat gereja yang satu ini, mari kita menyimak video berikut. Pertama ini saya kasih video rangsangan. Mudah-mudahan ada teman kalian. Bluetooth connected. Lightning board. Lightning board. Bluetooth board. Waiting for connection. Bluetooth connected. Maka nama saya Siti Putri Dasi, dan bisa panggil saya Desi. Nama saya Siti biasa dipanggil. Perkenalkan nama saya seperti dari itu, bisa dipanggil saya. Perkenalkan nama saya bisa dipanggil. Baik anak sekalian, videonya sudah selesai. Benar teman? Benar? Video apa yang kalian nonton? Dalam video tersebut, kegiatan apa saja yang mereka buat? Raise your hand. Ya. Ekaristi, mau melakukan perayaan Ekaristi. Oke, merayakan perayaan Ekaristi. Berbagi masa begini. Ada lagi? Mereka merasa senang dan bahagia karena mereka berkumpul bersama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan. Kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan itu mereka jalankan dengan penuh cinta, penuh kekeluargaan, penuh rasa persaudaraan, tanpa ada rasa iri, tanpa ada rasa dendam, dengki dengan sesama. Ya, mereka mengekspresikan lepas. Lalu makna kesatuan dari video tersebut tadi apa? Yang sesuai dengan tema pembelajaran kita hari ini. Tadi ini mereka datang dari organ di mereka itu satu kesukupan berbeda paroki. Ya, kalian tinggal rumuskan sudah kalimat yang baik.
makna kesatuan atau sifat gereja yang satu yang nampak dalam video tadi. Oh, itu saya minta laki maju. Laki-laki semua maju. Dua, empat, lima, enam, itu. Enam perempuan maju. Volunteer. Enam perempuan. Berdiri berhadapan. Cepat. Berhadapan cari pasangan masing-masing. Berhadapan cari pasangan masing-masing. Hai, pas berpasangan. Oke, lihatlah di hadapan kalian adalah gambaran Allah. Kalian adalah ciptaan Allah, citra Allah. Di hadapan Allah kalian semua itu sama. Silakan berpegang tangan, dua tangan, mesra. Cipika-cipiki. Inilah praktek kesatuan. Kita satu dalam iman, yaitu dalam Yesus Kristus. Iman kepada Allah Tritunggal. Nona asal dari mana? Mano. Tanzan. Longgo. Bali. Ragu. Bidigi. Budi. Der. Pakaboro. Korani. Rangka. Iya. Datang dari berbagai wilayah yang ada di Manggarai Raya. Sekolah di SMK Sagarisa. Melihat bahwa kita memiliki satu kesatuan yang sama yang memiliki martabat yang sama di hadapan Allah, menumbuh kembangkan rasa persaudaraan, cinta damai, sehingga tidak melahirkan konflik. Karena itu, saya mengharapkan kalian semua, ketika setelah mempelajari materi ini, kalian bisa mempraktekkan di tempat tinggal kalian masing-masing. Prakteknya bagaimana kita harus menciptakan suasana damai, mulai berdamai dengan diri sendiri, orang di luar diri kita, dan juga lingkungan. Berikut ada lembaran kerja yang bisa kalian kerjakan di rumah. Ya. Eksplorasi LKP 1, eksplorasi makna gereja yang satu. Teks, tulis teksnya dan pertanyaannya. Dikerjakan dalam kelompok. Kalian buka kitab suci, ada teks Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 23 dan Efesus bab 4 ayat 1 sampai 6. Bisa baca kan? Pas?
Ini juga kalian bisa cari literasi elektronik lewat handphone kalian, LKPD 2, studi kasus, skisma gereja timur dan barat. Mulai dari cari arti kata skisma. Lalu apa penyebab utama perpecahan tersebut? Tugas kelompok. Tugas kelompok ini bisa dibuat dengan mencatat atau menulis dalam lembaran jawaban, bisa juga dengan membuat video penjelasan masing-masing dalam kelompok. Sebagaimana tugas sebelumnya. Tugas ini akan saya periksa les berikut. Dan les berikut ingat masih ada tugas lain apa? Doa. Sudah catat? Sudah kok. Tugas 3, refleksi pribadi. Ya Pak. Studi kasus 3 itu refleksi pribadi. Tugas 2. Untuk refleksi 3 atau studi kasus 3 refleksi pribadi, rumusannya adalah kalian deskripsikan. Misalkan paragraf 1, menurut saya sifat gereja yang satu adalah bla 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 dan seterusnya. Paragraf 2, saya pernah menjalani praktek hidup gereja yang satu. Paragraf 3, tantangan yang pernah saya hadapi dalam mempraktikkan sifat gereja yang satu itu apa? Terakhir untuk bagaimana solusi saya menghadapi tantangan tersebut dan mempertahankan kesatuan yang pernah saya buat. Pak? Sekali lagi saya mau bertanya, ada pertanyaan terkait ini? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup kegiatan kita. Tidak pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menyimpulkan bahwa sifat gereja satu, sebagaimana konsep yang ditanyakan tadi, kita satu dalam iman, satu dalam keberagaman. Dalam keberagaman itu kita satu dalam Yesus Kristus. Praktek keberagaman itu sebagaimana yang disemboyan oleh bangsa Indonesia. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ketika kita sudah mulai bersatu dalam konteks interior kita, maka dengan mudah kita bersatu dengan konteks eksternal, lintas agama, lintas suku, lintas ras. Itu saja sebagai kebiasaan penutup. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Saya minta giliran siapa? Berdoa. Oke, sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, pertemuan kali berikut kita akan lanjut dengan sifat gereja yang kudus. Sampai jumpa.